Halo, kembali lagi bersama saya, Bang Boy. Kita akan lanjutkan kisah anime yang berjudul Senet Soldair Budak Rob Elite Kota Iblis. Dalam episode sebelumnya, kita telah menyaksikan pertarungan sengit antara klan Azuma, kakak beradik yang sudah lama tidak bertemu, yaitu Azuma Yuchiho dan Azuma Himari. Pertarungan mereka sangatlah menegangkan. Dalam pertarungan tersebut dimenangkan oleh Azuma Himari dari tim 7. Setelah pertarungan, Himari yang memakai bantuan budak yaitu Shiyuki otomatis harus memberikan imbalan dengan mengorbankan tubuhnya. Memang jerih payah pasti membuahkan hasil. Langsung dicepuk lele oleh Himari sebagai hadiah. Karena sudah menjadi resiko jika bertarung menggunakan budak, mau tidak mau harus memberikan imbalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh budak tersebut. Ya, memang masuk ini Shiyuki. Kemudian kita di tengah lapangan, mereka semuanya akan menyadari bahwa iblis-iblis yang ada di luar portal akan menyerang. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita akan bahas di episode 6. Pada episode 6 ini, kita akan melanjutkan pertarungan ronde kedua, yaitu Suragara Shushu bersama Wakasa Sahara, di mana mereka berdua mengandalkan Ontot untuk bisa melakukan pertarungan. Kemudian, Shushu yang iri kepada teman-temannya mengatakan kepada Yuki bahwa jika dia menang, dia ingin mendapatkan imbalan sesuai apa yang dia usahakan, sambil genitnya berkata kepada Yuki. Lalu kemudian, di sisi lain kita akan diperlihatkan bahwa kelompok 6 yang dipimpin oleh Komandan Tenka mengatakan kepada Ichigo karena dia sudah kalah dan harus memberikan semangat kepada Wakasa Sahara karena dialah yang akan mendapatkan kemenangan dan akan membawa tim 6 dalam kejayaan. Dimanapun mereka semua sedang melakukan pertarungan, pastinya sudah mempersiapkan diri untuk bisa melakukan pertarungan ini. Maka pertarungan pun dimulai. Baru saja mulai, tidak diduga tukang tidur si Sahara malah melakukan smackdown kepada Shushu. Akhirnya Shushu pun langsung bangkit menjadi raksasa yang besar untuk bisa membantai si Wakasa Sahara. Akan tetapi Sahara pun melakukan jurusnya dengan amukan kibas, maka dia pun langsung melakukan penyerangan secara bertubi-tubi. Walaupun kecil dan tukang tidur, ternyata Sahara mempunyai kekuatan yang sangat mengerikan. Dengan keadaan seperti ini, Shushu yang sudah menjadi raksasa dan bisa ditumbangkan oleh Sahara. Keadaan pun semakin tercengang. Ketika itu juga Shushu telah mengingat tentang masa lalu, tentang dirinya yang tidak menyukai seorang laki-laki karena laki-laki tidak pernah setia ataupun bisa menyakiti hati wanita. Kemudian Shushu pun langsung memutuskan untuk pergi dari dunia ini dan akan datang ke kota iblis, di mana tempat tersebut adalah tempat yang paling nyaman untuk seseorang yang tidak mempunyai rasa cinta kepada siapapun. Maka Shushu pun langsung datang ke kota iblis untuk bisa menjadi pahlawan dan membantai seluruh iblis, karena itu pasti tidak akan pernah membosankan, karena menurutnya Shushu itu adalah jalan yang terbaik. Akan tetapi kita akan kembali kepada masa sekarang, di mana Shushu telah menyukai Shiyuki dan dia langsung bangkit untuk bisa menang dari pertempuran ini supaya bisa dipuji oleh Shiyuki. Walaupun si Shushu telah bangkit dan Wakasa Sahara masih tetap tenang, dan langsung saja Shushu pun menunjukkan sisi yang sangat mengerikannya. Dia terus bertambah besar semakin 10 kali lipat. Setelah Wakasa Sahara mendapatkan jurus fatality dari Shushu, Shushu pun langsung memberikan instruksi kepada wasit untuk bisa mengeceknya apakah dia akan kalah. Tetapi mereka semuanya telah mengetahui dan tercengung ketika si Wakasa Sahara ini pingsan. Dia telah mendapatkan sebuah anugerah dan dia bisa mengendalikan tubuhnya walaupun dalam keadaan pingsan. Maka otomatis dia pun langsung melakukan penyerangan secara brutal. Akhirnya pertarungan tersebut dimenangkan oleh Wakasa Sahara dari tim 6. Maka Shushu pun pergi sambil mengeluarkan air mata karena dia telah menunjukkan sisi payah kepada orang yang dicintainya, yaitu adalah Yuki. Karena Yuki ini melihat bahwa Shushu ini menangis, dia pun langsung datang ke kamarnya untuk bisa membujuk supaya bisa keluar dan langsung melakukan perbincangan.
Di tengah-tengah perbincangan itu, maka Susu pun meminta sesuatu kepada Yuki untuk bisa menutup mata karena dia akan melakukan apa yang dia inginkan. Dan ketika Yuki ini menutup mata, tiba-tiba saja Susu pun langsung mengeluarkan jurus cipok lele. Ya, memang secara refleks langsung saja Yuki itu menjauh kepada Yuki karena itu adalah perbuatan yang tidak baik. Akan tetapi Yuki mengatakan dia ingin menenangkan dirinya karena shock dalam pertarungan tadi dan dia benar-benar sangat malu terhadap apa yang dilakukannya. Tetapi dia mengatakan bahwa akan mengatakan cinta kepada Yuki setelah dia akan melakukan pertarungan yang sangat serius kepada orang lain. Kembali lagi di arena pertarungan di mana Nei yang sedang melakukan kontrol untuk bisa mengamati keadaan. Tiba-tiba saja iblis-iblis yang sudah melakukan persiapan untuk bisa melakukan penyerangan tiba-tiba saja langsung membrutal. Tanpa diduga, ternyata portal barrier yang telah dibangun oleh Gina telah dihancurkan oleh iblis yang berwujud manusia. Otomatis seluruh para ksatria iblis pun langsung melakukan persiapan. Komandan Tenka pun langsung membawa Nei bersama Gina karena dia adalah bukan tipe petarung dan akan diselamatkan didatangkan kepada asrama. Tetapi seluruh iblis yang ada di tempat ini langsung melakukan penyerangan bersama para konco-konconya dan ada iblis raksasa yang sangat besar. Mereka semuanya harus melakukan pertarungan yang sangat sengit. Disinilah mereka pun langsung berperang. Pertarungan ini semakin sengit saja, di mana seluruh iblis semakin menjadi-jadi. Untungnya di mana Himari akan dibunuh, Yochiho datang langsung menyelamatkannya, mengatakan kepada Himari untuk pergi dari sini dan dia akan melawan si iblis berbentuk manusia ini. Akan tetapi Himari bukannya kabur dari tempat ini untuk bisa menyelamatkan diri dan dia malah datang kepada komandan untuk bertarung bersama-sama dan bisa menunggangi Yuki. Apakah seorang budak ini bisa mempunyai dua majikan? Maka dia pun langsung mencium tangannya Himari dan langsung berubah. Singkat waktu, di sisi lain kita diperlihatkanlah Komandan Tenka yang telah datang kepada asramanya menyelamatkan Dina dan si Nei. Di sana mereka semua harus bisa mengontrol keadaan supaya pertarungan tetap berjalan dan tidak dihalangi oleh orang-orang yang tidak bisa melakukan pertarungan. Akan tetapi Gina mengatakan kepada Nei dia tidak bisa melihat dari kejauhan ini dan dia ingin melihat seluruh pertarungan yang sangat mengerikan dari para komandan. Lalu kemudian Nei mengatakan jika memegang tubuhnya dia bisa melihat seluruh pertarungan yang ada di arena sana. Dengan seperti itu maka Gina pun telah bisa melihat seluruh pertarungan dari para komandan yang sangat brutal dan membabi buta. Oleh karena itu Gina pun sangatlah senang karena semuanya berjalan dengan lancar. Saking senangnya dia pun langsung Kemudian di sisi lain dalam pertarungan melihat bahwa iblis yang berwujud manusia ini telah menyerang Yochiho secara brutal. Saking kuatnya Yochiho pun sangatlah kewalahan dan sampai dia kehilangan lengan kanannya. Tetapi dia bisa membalikan waktu dan keadaan dengan jurus aslinya. Tanpa diduga, tiba-tiba saja Komandan Tenka datang di sampingnya Yochiho dan langsung menenangkan untuk bisa beristirahat. Langsung saja Komandan Tenka ini akan datang kepada si iblis dengan berwujud manusia ini untuk bisa melakukan pertarungan. Dan dia tanpa diduga seluruh para konco-konconya iblis yang kecil langsung dibakar habis oleh Komandan Tenka. Entah apa yang akan dilakukan oleh sang komandan, sampai-sampai seluruh para iblis ini sangatlah menjadi gosong karena dia langsung mengatakan tidak akan ada yang lolos dari pandangan Komandan Tenka ini. Ya, sangat disayangkan sekali episode telah berakhir. Kami ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya dan anime-anime yang sangat luar biasa. Terima kasih. Bye-bye.